Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhir-akhir ini atau secara keseluruhan bahwa kehidupan di dunia terkadang memang menjadikan orang seakan-akan ia akan mampu hidup selamanya di dunia ini. Karena memang inilah kehidupan yang menurut sementara orang dikatakan adalah kehidupan yang sesungguhnya, sehingga dia melakukan satu aktivitas ya untuk kepentingannya kehidupan di dunia ini, terkadang lupa akan kehidupan di kemudian hari sesuai dengan keyakinan kita umat Islam ya. Karena pada hakikatnya ada satu perintah, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Beramallah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Tetapi jangan lupa, wa'mal li akhiratika, kamu juga harus melakukan satu aktivitas untuk kehidupan akhirat, untuk bekal akhiratmu. Karena seakan-akan kau akan mati besok pagi, sehingga kapanpun dan dimanapun kita harus selalu melakukan atau sudah harus siap kalau memang Allah SWT memanggil kita. Nah, dalam kehidupan di dunia ini sebetulnya apa sih yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai umat Islam? Apakah kita harus berpangku tangan menerima takdir, tinggal menjalani hidup ini, ataukah kita harus merubah takdir sehingga kita mampu merubah kehidupan dunia ini? Karena seakan-akan bahwa orang Islam itu tidak boleh suka dalam kehidupan dunia ini, nggak boleh kaya. Sehingga kita melihat bahwa saudara-saudara kita yang kaya itu mayoritas adalah non-muslim. Karena apa? Ada anggapan bahwa orang Islam itu ya harus zuhud, tidak boleh hidup dalam kekayaan, nggak boleh mewah dan lain sebagainya. Nah, maka marilah kita mencoba untuk mengkajinya. Apakah betul secara sejarah, secara historis kita tidak boleh kaya? Begitu pula ajaran kita itu tidak memperkenalkan kita untuk hidup mewah, hidup kaya, atau hidup dalam kekayaan dengan harta yang banyak. Saya sudah pernah menyampaikan kalau terkait dengan surat Al-Qasas ayat 77 ya, dalam video saya yang berjudul Keseimbangan Kehidupan Dunia dan Akhirat ya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Di mana kita diperintahkan oleh Allah SWT yang didahulukan adalah fima ataqallahu ad-darul akhirah, yaitu mengutamakan kehidupan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tetapi kita tidak boleh melupakan kehidupan kita, bagian kita dari kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini adalah mablaghul akhirah, sarana untuk mendapatkan kehidupan akhirah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita agar senantiasa maksimal dalam kehidupan dunia ini. Ayat yang lain adalah surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Yang intinya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa nasib satu kaum ya tergantung kaum itu. Artinya kalau memang kaum tersebut mau merubah kehidupan menjadi kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang sejahtera, ya maka Allah akan merubah nasib kaum itu. Inilah ayat-ayat kauniyah, hukum alam ya, hukum alam itu berjalan. Siapa bekerja maka ia akan mendapatkan harta. Siapa yang malas di rumah terus, ya dia tidak akan mendapatkan harta.
Ya, bahwa dia sehat juga harus olahraga. Tidak kemudian dia sehat kemudian di rumah saja makan minum itu tidak. Karena apa? Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau memang kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Begitu pula dalam surah Al-An'am ayat 135. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil wa sawfa ta'lamuna man takun lahu aqibatud daw innahu la yuflihuz zalimun. Katakanlah, hei kaumku, i'malu ala makanatikum. Beramallah kalian, bekerjalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian semaksimal mungkin. Inni amil, sungguhnya aku juga bekerja. Wa sawfa ta'lamuna man takun lahu aqibatud dar. Maka engkau akan mengetahui siapa yang akan mendapatkan bagian dari kehidupan dunia ini. Innahu la yuflihuz zalimun. Ya, sungguhnya tidak akan berbahagia, tidak akan beruntung orang-orang yang zalim ini. Ya. Jadi ayat ini juga menegaskan bahwa kalau ada orang yang hanya berpangku tangan saja, tidak mau bekerja, pada hakikatnya dia adalah orang yang zalim karena tidak menggunakan kehidupan ini sesuai dengan yang semestinya. Ya. Begitu pula surat Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini perintah agar kita mencoba untuk memperhatikan hal-hal yang telah kita lakukan bisa, atau peristiwa-peristiwa yang lalu yang pernah terjadi. Kalau saat ini berarti kita mencoba untuk melihat bagaimana kondisi umat Islam di awal zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat. Ya, agar apa? Mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Persiapan kehidupan berikutnya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa kita harus berlaku zuhud. Zuhud itu sebetulnya artinya apa? Ya, artinya apa? Nah, maka kita tidak boleh serta-merta kemudian zuhud itu benci pada dunia, nggak memiliki harta, berzikir terus, atau apa yang kemudian pernah dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah, ya, sampai akhir hayat kemudian boleh katakan tidak memiliki harta. Beliau ada di Sufah, ada di serambi masjid terus-menerus menghabiskan waktunya. Boleh nggak? Ya, satu sisi itu adalah satu keyakinan tersendiri, tetapi sebetulnya Islam atau dalam hal ini adalah Al-Quran banyak menegaskan bahwa kita harus memperlakukan kehidupan kita sesuai dengan yang semestinya. Apa? Ya hidup di dunia, ya sesuai dengan kehidupan di dunia. Hukum alam itu bagaimana? Ya, kenapa? Seumpama kita tidak kaya, bagaimana perintah-perintah Allah SWT dapat kita laksanakan terkait dengan apa? Membantu kehidupan orang lain, membantu fuqara, masakin, ya, memperhatikan kehidupan yatama, orang-orang yatim, janda-janda dan lain sebagainya, orang-orang yang membutuhkan tetangga sekeliling kita. Bagaimana ada masjid bisa kita bangun dengan bagus, bagaimana ada fasilitas pendidikan bisa kita bangun dengan bagus. Kalau kita tidak mampu untuk membantunya karena kita tidak memiliki harta, nah, bagaimana kemudian kita bisa eksis dalam kehidupan dunia ini, mampu memperjuangkan agama kita, sehingga agama kita juga mampu untuk mengayomi dan bisa rahmatil alamin, kalau kita juga tidak mampu bersaing dalam kehidupan dunia ini dengan umat-umat yang lainnya atau orang yang non-muslim itu. Sehingga kalau kita melihat dan mengacu kepada pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, sebetulnya memang kita tidak diperkenankan untuk terlena dengan kekayaan dunia ini, nggak boleh, ya. Melainkan kita harus praktek hidup zuhud. Tetapi masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan zuhud atau tidak tergantung pada perkara dunia itu. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa zuhud adalah faqdu alaqatil qalbi minad dunya la faqduha. Jadi faqdu alaqatil qalbi minad dunya la faqduha. Jadi menghilangkan alaqatil qalbi minad dunya,
ketergantungan hati kita, ketergantungan kehidupan kita terhadap dunia. Tetapi la faktuha, bukan menghilangkan secara keseluruhan kita tidak memiliki dunia atau tidak bekerja. Jadi itulah banyak orang yang mempunyai persepsi yang salah terhadap dunia ini. Jadi seakan-akan zuhud itu adalah benci terhadap dunia. Tidak. Benci terhadap dunia bukan berarti menghilangkan dunia itu, tetapi hilangnya rasa kumantil-mantilnya hati, ketergantungan hati terhadap kehidupan dunia. Ya, itu yang dimaksud zuhud. Faqdu ala qatil qalbi minad dunya, menghilangkan ketergantungan hati kita terhadap dunia. Ya, itulah zuhud, bukan menghilangkan atau sama sekali tidak memiliki dunia itu. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat bahwa ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Ashikin dari Anas, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunya hatta yusiba minhuma jami'a fa inna dunya balaghun ilal akhirah wala takunu kallan 'alan nas. Jangan mengira orang yang ibadah terus tidak bekerja itu adalah orang yang baik. Tidak. Tetapi dalam hadis ini dikatakan bahwa bukanlah termasuk orang yang baik di antara kalian semua, ya, bukan termasuk orang yang baik. Tidak dikatakan orang yang ibadah terus, tidak. Begitu pula orang yang dunia terus kerja terus, itu tidak. Tetapi bukanlah orang yang baik dikatakan itu baik di antara kita semua itu man taraka dunyahu li akhirati, orang yang kemudian meninggalkan kehidupan dunia ini hanya untuk ibadah saja. Ya, untuk akhirat saja. Ibadah sholat, sunnah, puasa, sunnah, ibadah mahdoh yang wajib dan lain sebagainya. Hanya itu tok, sehingga dia meninggalkan kehidupan dunia sama sekali. Bukan. Begitu pula wala akhiratahu di dunia. Bukan pula orang yang dikatakan baik itu adalah orang yang meninggalkan akhirat, tidak pernah beribadah kepada Allah SWT hanya untuk urusan dunia saja, untuk bekerja dan lain sebagainya, sehingga lupa akan Allah SWT. Sehingga orang yang baik itu adalah apa? Hatta yusiba minhuma jami'a. Dua-duanya, dunia akhirat, ia mampu untuk mendapatkannya. Jadi dua akhirat itu dia mampu menyeimbangkannya. Dunianya jalan, akhiratnya jalan. Bahkan dikatakan fa inna dunya balaghunil akhirah. Karena apa? Dunia inilah sarana untuk mendapatkan akhirat. Kita hidup di dunia ini ya adalah dalam rangka untuk hidup yang berikutnya. Tidak bisa orang kemudian langsung hidup akhirat tidak melalui kehidupan dunia. Pasti orang akan hidup di akhirat itu karena ada kehidupan di dunia ini. Nah, oleh karena itu suksesnya orang hidup di akhirat, ya, suksesnya orang hidup di akhirat itu ya karena memang hidup di dunia ini sukses. Ya, kalau hidup di dunia ini tidak sukses, maka di akhirat tidak sukses. Jadi kalau pengen hidup di dunia ini sukses, maka di akhirat hidup di akhirat sukses, di dunia harus sukses. Nggak bisa kemudian tiba-tiba pengen sukses di akhirat tapi di dunia tidak sukses. Nah, suksesnya di dunia sebisa mungkin kita bisa yusiba minhuma jami'a, kedua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat. Namun demikian, hati kita, meskipun kita kaya, jangan sampai hati kita justru dikuasai oleh dunia. Karena ketika kita dikuasai oleh dunia, bukan akhirat yang menjadi tujuan, tetapi justru dunia itu yang menjadi tujuan, maka yang terjadi adalah mendapatkan dunia dengan berbagai cara, korupsi, mencuri, mengambil hak orang lain, dan lain sebagainya. Yang semua itu adalah haram hukumnya. Makanya dalam doa, wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablaghu ilmina, dan janganlah engkau ya Allah menjadikan dunia itu akbaru hammina, menjadi cita-cita tujuan yang paling besar. Begitu pula wala mablaghu ilmina, tidak menjadi tujuan keilmuan yang paling tinggi. Orang sekolah sampai S3 sama tujuannya hanya dunia, dok, tidak bisa. Itu jangan sampai kemudian dunia menguasai diri kita. Itulah yang dimaksud zuhud, hilangnya
keterkaitan hati kita, hilangnya boleh katakan perasaan hati kita akan ketergantungan terhadap dunia, seakan-akan kalau tanpa dunia tidak bisa. Tetapi bukan berarti kita menghilangkan sama sekali. Nasihat Luqman kepada anaknya, ia pernah mengatakan bahwa ya bunayya la tadkhul fid dunya dukhulan yadurru bi akhiratika. Hai anakku, janganlah engkau masuk pada dunia ya, dukhulan dengan begitu masuknya sehingga sampai-sampai yadurru bi akhiratika, membahayakan akhiratmu. Artinya apa? Kerja sampai kerja maksimal itu melupakan kehidupan akhirat. Tetapi wala tatrukha tarkan takunu kallan 'alan nas. Begitu pula jangan engkau meninggalkan kehidupan dunia sehingga dengan begitu semena-mena sehingga sampai kemudian tidak bekerja, tidak memikirkan dunia sama sekali. Yang pada akhirnya wala takunu kallan 'alan nas. Kau hanya menjadi beban bagi orang lain saja. Karena apa? Tidak punya apa-apa sehingga orang lain kemudian mengasihi, hidup dari kasihan dari orang lain. Tidak, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah justru yang di atasnya. Maka dikatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, bagaimana kita memohon kepada Allah? Ternyata Allah seumpama ya, kita kan tidak tahu takdir kita, apakah menjadi miskin atau kaya dan lain sebagainya. Maka ya kita tetap ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin ya, dengan kemampuan kita, dengan ilmu kita, dengan skill kita untuk mencari kehidupan dunia ini. Tetapi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena la yaruddul qadar illa du'a. Ya, tidak ada yang mampu menolak takdir itu melainkan doa. Wala yazidu fil umri illal bir. Ya, begitu pula umur kita akan tambah insyaallah dengan berbuat kebaikan. Maka dalam keterangan yang lain juga la yaridul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir. Ya, jadi tidak ada yang mampu menolak takdir itu kecuali doa. Maka setiap saat kita harus berdoa. Jangan-jangan kemudian kita sudah ditentukan miskin. Ya, itu yang miskin. Tetapi dengan doa yang sungguh-sungguh Allah mengijabahi, maka yamhullahu ma yasha. Allah akan menghapus apa yang telah dituliskan dalam takdirnya. Takdir kita itu diganti menjadi orang yang sukses duniawi. Ya, maka kita harus berusaha. Di samping berusaha juga harus berdoa. Itulah kita. Ikhwani rahimakumullah. Sebetulnya antara orang yang miskin dengan orang yang kaya itu mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita patut melihat pada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun. Ikhlas 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'ala." Fa inna law taftahu amal syaitan. Akhrajahu Muslim. Jadi orang mukmin yang kuat, ada yang mengatakan di sini bahwa menurut Sayyid Muhammad Nuh yang dimaksud dengan kuat adalah orang yang mempunyai tekad yang jujur, semangat pantang menyerah, keinginan yang kokoh, cerdas, termasuk jasmani yang kuat, tubuh yang kuat, sehingga meliputi ruh, akal, fisik. Itu orang yang kuat. Mukmin yang kuat adalah orang yang ruh akidahnya kuat, iman kepada Allah kokoh, begitu pula secara fisik ia kokoh, sehat jasmani rohani, begitu pula akalnya cerdas untuk memecahkan berbagai masalah yang ada di dunia ini. Itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang secara akidahnya lemah, akalnya tidak mampu untuk menyelesaikan problem-problem masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini, ya. Kemudian begitu pula sakit-sakitan karena tidak pernah olahraga dan lain sebagainya. Ya, meskipun wa fi kullin khair, pada setiapnya mukmin yang kuat, mukmin yang dhaif, yang kuat dan yang lemah itu masing-masing ada kebaikannya. Namun
yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang akidahnya kuat, ya, akalnya kuat, cerdas, sehat jasmani rohani, kaya. Karena apa? Dengan hal-hal tersebut ia mampu membantu saudara-saudaranya yang lain. Sementara yang dhaif, ia baik karena ia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dari sisi yang lain ia lemah, tidak memiliki harta, mungkin juga tidak kuat jasmani dan sebagainya. Maka jadilah mukmin yang kuat, yang cerdas, akidahnya kokoh, sehat jasmani, punya kekayaan, dan inilah yang jauh lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Bagaimana kita melihat secara historis dalam kehidupan sahabat? Maka perlu saya sampaikan ada beberapa sahabat yang bahkan termasuk sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW 10 sahabat yang masuk surga, ya, yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Bagaimana kehidupannya? Yang satu pertama adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, ini adalah salah seorang sahabat yang ketika hijrah tidak membawa sepeser pun uang, tetapi karena keahliannya, bahkan ketika masuk ke Madinah saat Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum Ansor dan Muhajirin untuk berbagi harta, sahabat Abdurrahman bin Auf ini menolaknya, hanya meminta tunjukkan mana pasarnya. Dan sahabat Abdurrahman bin Auf di pasar itulah kemudian mengolah keahliannya sehingga menjadi kaya. Sampai akhirnya ketika wafat, ia pernah mewasiatkan kepada para sahabat yang lain agar membagikan hartanya, diberikan kepada 100 ahli perang Badar yang masih hidup, masing-masing diberi 400 dinar. Ya, 100 orang ahli Badar yang masih hidup saat itu masing-masing diberikan uang 400 dinar. Bahkan beliau juga memiliki 1000 budak yang telah dimerdekakan, memiliki 1000 onta, 100 kuda, serta 30.000 domba yang digembalakan di Baqi. Nah, bagaimana tidak kaya, tetapi kekayaannya justru untuk li'la'i kalimatillah, meluhurkan kalimat Allah, meluhurkan Islam, membantu perjuangan dan lain sebagainya. Begitu pula Zaid bin Sabit, ya, ini juga meninggalkan 300.000 dinar serta ratusan ton emas. Ya, ratusan ton emas, bukan hanya gram, ya, tapi ratusan ton emas bahkan dan perak ketika beliau wafat. Nah, oleh karena itu, ya, sudah sepantasnya kita juga harus meniru itu. Ada juga Zubair bin Al-Awwam, wafat meninggalkan 59.800 dirham, ya, dan memiliki 1000 budak, 1000 kuda, 11 rumah mewah, ratusan hektar tanah dan perkebunan yang tersebar di Basrah, Madinah, Kufah, Ustad dan Iskandariyah. Betapa kayanya sahabat-sahabat tersebut. Maka kalau secara historis dan ayat-ayat Al-Quran yang tadi saya sampaikan, termasuk hadis Rasulullah SAW, jadilah kita seorang muslim yang kaya, tetapi kekayaannya itu jangan sampai kemewahan dunia yang ada pada diri kita itu yang telah kita capai itu menjadikan hati kita tergantung. Itulah makna zuhud. Hilangkan ketergantungan hati kita akan keduniaan ini, bukan berarti menghilangkan kehidupan dunia sama sekali. Jadilah orang yang kaya yang dengan kekayaannya ini untuk bisa menjadikan balaghun ilal akhirah, sarana untuk kehidupan akhirah. Bantulah dengan kekayaan ini anak-anak yang membutuhkan untuk pendidikan, sekolah, pesantren, keilmuan, madrasah dan lain sebagainya, sehingga menjadi amal ibadah kita yang tidak terputus amal ibadahnya kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.